Kayak gini. Jadi ini kan emang trennya perkembangan nggak cuma di Indonesia, global ya. Olahraga padel ini lagi berkembang nih ya. Jadi sebenarnya olahraga padel itu apa sih? Jadi kan ini sebenarnya kombinasi tenis dan squash, cuma dibikin dia lebih fun, lebih sosial gitu ya. Nah kalau ditanya asal mulanya itu apa? Oke, Jadi asal mulanya itu olahraga ini berasal dari Meksiko tahun sekitar 1969 lah. Jadi itu cuman awalnya itu karena keterbatasan itu maksudnya ada satu orang namanya si Enrique itu dia mau main tenis. Nah kebetulan rumahnya itu lapangan nggak gede lapangannya, jadi dibikinlah tipe kecilnya. Nah, terus habis itu dikasih kaca segala buat mantul bolanya segala. Nah lama-lama orang lihat tuh akhirnya berkembang. Nah itu berkembangnya di Argentina, di Spanyol karena kan orang-orang sana tuh mereka cuacanya mendukung, kedua mereka demen olahraga beramai-ramai itu. Nah sekarang terus habis itu berkembanglah di mana-mana termasuk di Indonesia. Nah kalau ditanya positifnya banyak karena selain kesehatan juga ini combo nih, kesehatan juga, sosialnya juga. Kenapa dia cepat berkembang? Karena setahu saya dia relatif mudah dipelajari. Kedua dibikinnya lebih fun gitu loh. Terus ketiga lebih banyak orang yang ikut, jadi sosial rame gitu orang. Nah malah sekarang kan dia identiknya dengan networking ya, terus komunitas elit, terus olahraga healthy lifestyle yang berkelas lah ceritanya gitu. Nah untuk kesehatan itu manfaatnya banyak, itu otomatis bisa menjaga, membantu kesehatan jantung dan stamina ya kan. Kedua bisa juga dia untuk yang mau kurus nih, dia bakar kalori, kemudian dia membantu menguruskan badan. Kenapa? Karena ini tergantung intensitasnya sebenarnya, tapi sebenarnya kalau kita lihat hampir rata-rata kalau mainnya normal 1 jam itu kurang lebih kalori yang terbakar itu 400 sampai 700 kalori, jadi lumayan gitu ya. Terus kemudian juga membantu kerja otak jadi lebih baik dan fokus. Kenapa? Karena kan dia mesti refleksnya lebih cepat, terus habis itu ada strateginya buat main, terus habis itu dia juga perlu koordinasi antara mata dan tangan, makanya itu bikin dia lebih fokus. Terus habis itu otot dan stamina, melatih otot dan fleksibilitas. Kenapa? Karena kan gerakannya dia ada yang lari ringan, kemudian ada bergeser ke samping, ada rotasi, itu otomatis pengaruh. Nah yang penting lagi adalah mood booster dan anti stres. Kenapa? Karena kan ini tadi saya bilang combo, karena dia kesehatannya dapat, olahraga plus sosial. Jadi kan dia nggak bermain sendiri, bermain minimal 2 orang atau 2 lawan 2 biasa, terus habis itu bikin komunitas, networking, otomatis jadi orang ngobrol, ketemu orang itu lebih fun gitu, jadi stresnya lebih berkurang. Nah habis itu juga dia kan tren positifnya itu jadi kayak buat relasi profesional tuh, jadi kalau buat bisnis segala jadi nyambung kemana-mana tuh ya. Nah itu, cuman ada juga negatifnya apa ini? Fokusnya itu kan kesehatan gitu ya kan. Bisa cedera gak? Oh jelas semua olahraga bisa cedera kalau dilakukan dengan tidak sesuai dengan aturan. Jadi misalnya otot, terus kemudian masalah di ankle-nya, terus kemudian ada overuse injury kalau berlebihan, terus nggak pemanasan segala itu bisa pengaruh. Nah tapi ada juga dampak psikologisnya apa? Kalau bergeser ini kan tujuannya sebenarnya kan kesehatan kan. Kalau ternyata trennya bergeser ke pembuktian sosial, jadi kan ada yang untuk eksklusivitas saja, untuk pencitraan, untuk pembuktian sosial, buat foto-foto doang. Nah kalau akan terus begitu, itu akan dampaknya jadi negatif lama-lama secara psikologis. Jadi sebenarnya trennya positif kalau dilakukan dengan cara yang benar. Nah kemudian nih habis itu kan banyak nih, ada penertiban nih. Ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat itu fenomena penertiban itu kan sebenarnya untuk kita introspeksi ya. Itu sebenarnya jadi gaya hidup yang sehat itu mesti sejalan dengan aturan, ada regulasinya, dan juga mesti ada tanggung jawab sosialnya, ya kan? Jadi kan kita nggak cuma sendiri, itu lingkungan sekitarnya. Nah, yang jadi masalah kan kadang-kadang nggak ada sertifikat layak fungsinya. Nah, jadi otomatis itu bermasalah. Kedua ada juga yang ternyata persetujuannya bangunannya juga nggak ada ternyata. Nah, jadi itu kenapa pemerintah melakukan itu, karena kan satu untuk membantu justru kenyamanan bermain, keselamatan, kemudian untuk lingkungan sekitar juga membantu lingkungan sekitar supaya nggak ada konflik segala macam. Nah jadi sebenarnya itu sih sebenarnya emang sesuai karena aturannya emang masih ada
SLF-nya, masih ada PBG-nya. Nah, kadang-kadang karena ini lagi berkembang trennya, mereka bangun tuh cepet-cepetnya. Kadang-kadang regulasinya juga nggak kekejar, regulasi barunya baru lagi mau terbit, dia udah bangun dulu di semuanya nih. Nah, makanya ditertibkan, dan itu sebenarnya wajar karena emang untuk satu kenyamanan, keselamatan, sama tanggung jawab sosial pada lingkungan. Nah, jadi kalau mau bikin pedal itu sah saja. Jadi ini bukan langkah pemerintah untuk membatasi kesehatan. Jadi bukan membatasi kesehatan ya, tapi supaya diatur supaya lebih jelas zonanya, tata kotanya atau tata letaknya itu lebih jelas. Terus kedua, jangan sampai mengganggu masyarakat sekitar, karena kan banyak yang kadang-kadang jam bukanya itu sampai jam tengah malam, sampai jam 12, ada yang lebih. Kemudian belum ternyata nggak pakai peredam suara, jadi berisik, teriak bantuan bola gitu kan. Jadi ada juga masyarakat yang komplain gitu loh. Nah, sedangkan kalau terus-terusan begitu ya otomatis mengganggu kualitas hidup mereka, karena kan satu berisik, kalau istirahatnya nggak bisa, kemudian stres, jadi stresnya bertambah. Jadi otomatis ya kita tadi olahraga ini bagus, kemudian yang penting trennya itu yang positif, sosial, relasi, sama kesehatan. Jangan sampai trennya berpindah ke yang negatif nih, yang kayak tadi pembuktian sosial doang, kayak cuman buat eksklusivitas doang atau cuman buat pencitraan gitu ya. Dan terus abis itu jangan lupa gaya hidup yang sehat harus sejalan dengan aturan dan tanggung jawab sosial juga. Jadi sehat dari fisiknya, sehat secara mental, juga sehat lingkungannya gitu. Oh ya, Dok. Terkait padel kan ya bisa bilang banyak juga baik untuk kesehatan kita juga. Tapi bagi masyarakat kita ini ibaratnya apa ya? Selalu ada ikut-ikutan FOMO. Kita itu selalu FOMO, apalagi banyak yang ya maaf ya. Aneh-aneh. Banyak yang ya. Jadi banyak aneh-aneh Dok, yang main padel terus netizen, kita dari ngomong netizen ya Dok ya, bilang kok jadi banyak aneh-aneh sih, jadi nggak sehat nih. Tadi yang saya bilang jangan sampai trennya bergeser nih, tren positif yang buat kesehatan, fokus ke kesehatan berpindah jadi tren yang negatif. Tren negatif itu tadi kan satu, eksklusivitas. Jadi ini kebetulan kan lagi tren, terus kemudian banyak tadi komunitas networknya itu untuk tadi saya bilang komunitas elit plus habis itu healthy lifestyle yang berkelas. Otomatis anggapannya wah ini banyak orang-orang yang ternyata eksekutif muda, semua orang-orang yang punya ekonominya lumayan. Nah kemudian akhirnya disalahgunakan tuh fokusnya berpindah tuh dari eksklusivitas, kemudian pencitraan diri, bukti sosial. Nah di situ ada beberapa ya nggak semua, tapi kan ada beberapa yang menurut mereka disebutnya rame di sosmed tuh ani-ani padel gitu kan. Jadi mereka lihat di situ, kemudian mereka terjunlah ke sana. Nah, jadi biasanya kan mereka akan bilang skill belakangan lah. Yang penting gaya dulu gitu kan, foto dulu. Nah, mereka di situ tujuannya niatnya tadi bukan fokusnya di kesehatan, tapi fokusnya itu udah beda tuh tadi, melenceng. Makanya saya bilang kalau terusan begitu dan dibiasakan itu nanti lama-lama trennya jadi bergeser, jadi negatif, dan itu otomatis jangka panjang ganggu secara psikologis dan mental gitu loh. Kan nanti akan yang tadinya sehat malah jadi itu. Nah itu dia, makanya mesti tadi bangunannya masih jelas, peruntukannya jelas, kemudian ada sertifikat layaknya, emang jadi benar ini dipakai untuk olahraga gitu loh. Nah karena kalau enggak nanti akan geser kemana-mana itu gitu loh. Nah itu secara bijaksana kita harus menyikapi gitu ya. Jadi ya kalau bisa ya kalau emang trennya kesehatan ya kita niatnya sehat, kemudian sosialnya dapat, kemudian emang niatnya kalau mau buat relasi bisnis itu ya bonusnya gitu kan. Nah kalau yang ada tambahan itunya ya itu kita mesti secara bijaksana melihat gitu. Nah jadi kalau arahnya ke sana ya kan bisa, sebenarnya kan itu tergantung pribadi masing-masing ya. Kalau mereka mau menolak pun kan ya nggak masalah gitu kan, nggak dimanfaatin, nggak saling memanfaatkan, nggak tahu lah, mereka sebutnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan sekarang. Nah itu pendapat setiap orang beda-beda. Nah intinya
yang hal-hal begitu kan trennya ke negatif. Makanya tadi saya bilang trennya positif kesehatan, jangan sampai jadi tren negatif FOMO plus tambahan tadi aneh padel gitu loh.